zat yang terkena stunting atau kurang gizi. Ternyata banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa makanan yang bergizi adalah makanan yang bisa mengenyangkan. Ternyata makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung zat dan jumlah nutrisi yang pas yang dibutuhkan oleh tubuh. Fasilitas dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah ternyata belum cukup untuk meningkatkan kekurangan gizi di Indonesia. Ternyata fasilitas yang diberikan serta struktur yang diberikan oleh pemerintah yang tidak merata bisa mengurangi kekurangan gizi di Indonesia, apalagi di wilayah-wilayah yang terpencil. Jadi di sini kita bakal bahas juga penyebab terjadinya kekurangan gizi. Yang kedua, hubungan antara kondisi ekonomi, pendidikan, dan pola asuh orang tua yang bisa mempengaruhi kekurangan gizi bagi anak. Yang ketiga, peran pemerintah terhadap program yang diberikan untuk meningkatkan kekurangan gizi pada anak. Yang pertama, penyebab terjadinya kekurangan gizi di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kebanyakan orang tua yang memiliki ekonomi rendah, mereka terlalu mengutamakan bahwa mereka hanya memikirkan makanan yang kenyang, tetapi tidak memperhatikan apa yang ada di dalam makanan tersebut. Ternyata mereka lebih mengedepankan untuk kehidupannya mereka, tetapi tidak memperhatikan makanan yang dimakan oleh anak-anak mereka. Yang ternyata anak-anak yang tidak mengonsumsi makanan yang tidak bergizi bisa menyebabkan kurangnya fokus mereka terhadap pembelajaran dan bisa membuat penyakit di jangka yang panjang, yaitu kondisi pendidikan orang tua. Semakin orang tua yang memiliki pengetahuan yang tinggi, pasti mereka akan mengetahui bagaimana cara mengolah makanan agar bisa menjadi makanan yang bergizi. Makanan yang baik saja tidak cukup dengan cara pengolahan yang buruk, tidak akan menjadi makanan yang bergizi. Cara pola asuh orang tua yang bisa menyebabkan kurangnya gizi anak itu bisa dari tidak mereka dalam memberikan makanan yang kurang bergizi. Yang kedua, hubungan antara kondisi ekonomi, pendidikan, dan pola asuh anak, yaitu dari kurangnya kondisi ekonomi, mereka yang tidak mengedepankan makanan yang bergizi untuk anak mereka juga akan mempengaruhi tingkat pendidikan mereka yang sulit, karena kondisi ekonomi mereka rendah dan bisa mempengaruhi cara pola asuh orang tua mereka. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas ternyata banyak orang Indonesia yang memiliki kekurangan gizi buruk, dan itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan cara orang tua dalam mengasuh anak. Dan itu ternyata belum bisa ditangani. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sesi tanya jawab. Pertanyaan, apa tujuan utama dari program MBG selain untuk mengatasi stunting? Jadi, dari program MBG selain mengatasi stunting adalah dari program itu kita bisa mencetak anak-anak generasi emas di 2045. Serta dari program MBG itu pemerintah bisa mengadakan lowongan kerja bagi orang-orang yang tidak memiliki kerja. Sudah cukup? Selanjutnya, apakah semua makanan halal otomatis baik bagi kesehatan? Jadi, pengertian halal itu menurut agama. Jadi tidak semua makanan
sehat itu halal. Seperti gorengan itu halal, tapi itu tidak sehat. Jadi halal itu menurut agama, sedangkan sehat itu menurut kesehatan, apa makanan itu memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita atau tidak. Cukup. Izin bertanya, bagaimana ajaran Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan yang seimbang? Kesehatan tubuh, Islam mengajarkan kita untuk berhenti makan sebelum kenyang. Jadi ketika kita mengonsumsi makanan yang cukup, pasti tubuh kita akan sehat. Atau yang kedua itu bisa dengan puasa. Jadi kita bisa mengistirahatkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita agar tidak terus-menerus bekerja. Izin bertanya, materi tantangan apa yang dihadapi pemerintah dalam menjaga kualitas makanan agar terhindar dari kasus keracunan? Pemerintah bisa memberikan edukasi kepada setiap orang tua agar bisa memberikan apa yang seharusnya diberikan kepada anak. Terus mereka memberikan tantangan pemerintah, mungkin lebih ke, menurut saya, kondisi ekonomi. Jadi bisa pemerintah itu memberikan seperti bantuan bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu agar bisa memenuhi kebutuhan makanan bagi mereka dan anak-anaknya. Pertanyaan berikutnya, Islam mengatur tentang makanan. Bagaimana makanan itu bisa menjadi bernilai ibadah untuk umat Muslim sendiri? Seperti ada kepala keluarga itu harus menafkahi anak-anaknya Pak, sama istri-istrinya. Dari menafkahi keluarganya itu sudah termasuk bernilai ibadah Pak. Kalau ada orang yang nggak mau makan, pokok makan gitu. Jadi dia tidak berguna. Jadi konsep ibadahnya gimana? Mereka Gimana itu ibadahnya?